Assalamualaikum, halo Sobat Seekers. Kembali lagi di podcast Cari Cara bersama saya Muhammad Asad dan juga Coach Ican. Coach Ican. Coach, kita punya tamu ini luar biasa nih Coach. Ya, siapa tuh? Suami istri yang pasti, ya kan. Dua-duanya sahabat kita lah ya. Yang istrinya model, kemudian hijabers. Kemudian pernah jadi PNS. Wah, menarik banget ya. Menarik banget. Terus model ya pernah jadi PNS. Nanti kita wajib tanyain tuh. Betul. Terus punya travel. Wow. Kalau suaminya juga nggak kalah inspiring. Dia punya istrinya. Luar biasa sudah. Bisa aja nih perkenalannya. Benar. Benar dong. Dia apa yang punya istrinya punya suaminya. Iya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Lulu El Hasbu dan Mas Wahyudi. Selamat datang di podcast Cari Cara. Temukan jalanmu. Terima kasih. Alhamdulillah sudah bisa silaturahim dalam keadaan sehat. Iya, alhamdulillah udah lama. Udah lama banget. Berapa lama kita nggak ketemu Mas Yudi? Mungkin kalau pandemi udah hampir tidak ketemu ya. Kalau pandemi ya. Iya. Mungkin itu aja udah 3 tahun dong kalau pandemi yang plus sekarang kan ya. 3 tahun. Berarti sebelum itulah. Iya. Berarti alhamdulillah berarti podcast Cari Cara nih menyambung lagi silaturahmi dalam keadaan sehat. Betul. Dan juga Lulu, apa kabar Lulu? Kak Lulu. Alhamdulillah sehat. Sehat Kak banget Lulu. Diundang bareng suami. Oh, ini jarang-jarang ya. Belum pernah. Khususnya untuk bicara langsung secara formal ya. Secara formal tuh kayak seperti ini belum pernah. Masya Allah. Merasa terhormat nih kita ya. Jadi pas lagi diajak sama Lulu, serius nih sama saya juga nih. Karena belum pernah. Oke. Kalau lu kan profilnya sebagai pebisnis, model gitu kan, punya talent model syariah juga ya, model Islami gitu ya. Nah, terus kok pernah dulu jadi PNS, gimana ceritanya nih kalau lu? Gimana ya? Tahun kapan tuh by the way? Tahun 2004. 2004 jadi masih kuliah sambilan PNS, masih kalau di PNS tuh masih golongan 2 ya, karena belum ada sarjana S1. Jadi sambil kuliah, sambil nyoba PNS, sebenarnya sih dicemplungin orang tua ya. Saat itu. Gitu, nyobain cari pengalaman ya. Iya, jadi kayak cobain aja jadi PNS waktu itu sambil kuliah. Akhirnya ngenagih lah sampai 10 tahun waktu itu. 10 tahun? Iya. 10 tahun. Itu mah berarti betah ya. 10 tahun betah loh. Udah dapat pensiun loh. Iya. Belum ya, Wan? Belum. Sayang ya. Oke, lalu setelah itu menjadi model. Enggak, model dulu sebenarnya. Aku dari model tuh udah dari tahun 2000. Dari tahun 2000 udah jadi model, terus mulai memutuskan untuk model muslimah saat itu di tahun 2002. Di 2002 itu baru keluar tuh majalah-majalah muslim. Terus kalau dulu kan mungkin ada kayak majalah-majalah femina gadis misalnya gitu. Nah itu ada dulu Muslimah, Anggun, terus apalagi ya Paras, Nur gitu. Nur ya. Ini Butila ya. Dulu di situ tuh mulai tuh 2002 mulai ada majalah-majalah khusus yang berhijab. Nah, nyoba ke situ karena aku ngerasa di model yang tidak berhijab nggak nyaman. Gitu. Jadi nyoba di situ. Kebetulan tuh pas ada formulirnya, pas daftar istiqomah berjilbab katanya gitu. Cocok tuh. Wah, gitu. Yang nyaranin sih temen udah almarhumah. Iya, pakai hijab. Kebetulan 2002 kita keluarga pindah ke Saudi. Kita dapat kesempatan umroh. Papa dikirim dinas ke Saudi selama 3 tahun ke sana. Jadi semua pindah kecuali saya kuliah di sini gitu. Terus mulai pakai jilbab karena habis umroh, ya udah jadi terjunnya ke dunia model yang pakai jilbab gitu. Nah, baru nyoba PNS di tahun 2004. Mulai jadi PNS ya. Kalau sebelumnya kan CPNS di 2003, 2004 mulai PNS gitu. Sampai 10 tahun. Sampai 2014 untuk memutusin resign gitu. 2014 ya. 2014 karena 2015 ketemu Mas Yudi, bukan? Enggak. Ketemu. Jadi pada saat di PNS itu udah merit ya. Udah merit. Udah merit 2005 merit. 2005. Jadi 2004. Jadi sebelum merit beliau sudah di pegawai negeri gitu. Jadi awalnya memang pada saat itu sebelumnya kan memang jadi model. Jadi saya tertarik bukan karena jadi model, memang sebelumnya saya sejak
kuliah, ya. Kuliah. Kita kenal pas dulu lagi SMA. Jadi model pas SMA. Enggak. Belum. Aku kenal belum jadi apa-apa. Belum jadi apa-apa karena memang keluarga beliau termasuk keluarga yang sangat menjaga semuanya gitu ya. Jadi ibaratnya nggak boleh pacaran. Kemudian kenal sama orang-orang juga di filter. Kenal karena mungkin saya termasuk yang beruntung ya. Karena ternyata nenek saya ya. Kita saudara. Ternyata sepupuan. Tapi dari itu ya. Jadi mungkin makanya saya kalau lagi ngajak beliau misalnya mau nelfon nih malam-malam anaknya ini gitu langsung. Jadi boleh. Kalau nggak dimatiin tuh telepon langsung tutup. Enggak, di kamar ada yang ngangkat. Makanya jadi begitu nelfon tuh udah mikir nih. Begitu yang ngangkat bapaknya, saya langsung bilang saya anaknya. Tapi zaman dulu masih pakai telepon rumah. Iya. Dan masih paralel. Di bawah ngangkat di atas. Iya. Saya jadi cari cara kan. Gitu ya. Masuk. Benar. Oke. Ya, boleh tahu mungkin alasannya kenapa kok kayaknya udahan jadi PNS-nya gitu. Itu apa tuh? Triggernya apa yang disuruh suami? Apa tuh kalau lu? Atau tadi pengen tadi ngelihat potensi yang tadi model muslimah tadi yang emang kayaknya masih potensinya ke situ gitu arahnya gitu, dan ternyata memang bener ya di tahun-tahun 2010-an kan memang arahnya hits. Mulai hits syar'i dan sebagainya. Gimana tuh kalau lu? Alasannya apa? Jadi waktu PNS kan emang dulu kan kayaknya kita kuliah nanti pasti kerja kantor gitu kan, pikirannya cuma kayak gitu. Terus saat terjun di dunia modeling pun itu ya aku minta restu semua ya, maksudnya kayak papa mama sama dulu kan kita deket lah gitu. Terus sampai akhirnya kayak beda banget nih sama kerjaan yang monoton gitu. Kayaknya dari tahun ke tahun ini aja deh. 10 tahun ya kan? Pasti kayaknya kalau spanduk ya cuma beda tahunnya aja gitu. itu lagi gitu kerjaan tiap tahunnya gitu ya. Terus sempet yang kayak kasih masukan gitu. Cuma kan ya aku pegawai biasa ya gitu. Terus aku cuma mikir aku juga nggak mau jadi pejabat waktu itu. Ngeri juga ya diperiksa gitu kan. Iya, terus sampai modeling kan masih jalan terus. Akhirnya bikin Zaura Model tuh di tahun 2010. Agency model muslimah. Jadi saat itu kan masih jadi PNS ya. Masih PNS. Jadi udah ngerintis duluan ya. Udah. Good. 2010 itu 11 mulai ada hijabers community tuh. Rame tuh hijabers ya. Semuanya bikin tuh kita janjian 30 orang janjian di Plaza Indonesia untuk buka puasa bareng. Lulu bagian ngajak model-model gitu. Terus yang ini bagian dokter-dokter misalnya gitu ya, dengan profesi masing-masing lah. Ketemulah kita semua akhirnya kayak ber-30 tuh, termasuk ada Ria, ada Jehan, ada Dian Melangi gitu, ketemu. Terus kita bikin untuk Hijabers Community ini bukan hanya cuma kongko-kongko doang, udah kita bikin event, kita kenalin jilbab itu cantik dari fashion gitu. Nah mulai itu booming, banyak anak muda pakai jilbab. Itu sambil PNS, sambil jadi sambil PNS. Nah akhirnya 2010 tadi. Sambil juga aku kan masih modeling, jadi aku ngumpulin model sampai ada beberapa show. Kalau bulan Ramadan itu mereka ngubunginnya gini dulu, Lulu kumpulin dong teman-teman yang pakai jilbab yang aslinya model. Nah kumpulin dah, aku cek nih dari yang Putri Indonesia, mantan Femina, terus Aneka, terus macam-macam lah gitu. Akhirnya kalau show aku kumpulin sampai akhirnya gini kan punya background masing-masing ya, ada psikolog, ada ini. Kenapa kita nggak bikin manajemen aja? Gitu. Bikin Zaura Model, nanti kita bikin kelas, kita edukasi siapa yang mau jadi model nih, banyak banget pasti nih wanita-wanita cantik yang pakai jilbab. Betul. Gitu, karena dulu aku kalau show pakai jilbab itu kayak ngerasa sendiri gitu. Karena yang lain sebenarnya nggak pakai gitu ya. Iya. Jadi dulu dikenalnya Lulu Jilbab. Iya. Oh gitu. Yudi Peci. Dulu sempat kayak banyak juga tawaran kayak boleh nggak lepas jilbabnya untuk fashion show kebaya nih sebentar. Tuh aku bilang sama Kak Yudi, dia bilang kamu kalau nggak pakai jilbab biasa aja sama yang lain. Justru uniknya karena pakai jilbab gitu. Ya jadi memang waktu itu kan ada tawaran juga, bahkan iklan waktu itu tawaran juga. Terus kata dia tapi tawarannya nggak pakai hijab gitu kan. Terus saya cuma bilang, apakah dengan nggak pakai hijab yang lain juga akan berbeda gitu kan? Kalau dibilang seperti itu ya lebih baik nggak usah gitu. Kita tetap aja, siapa tahu kan
dengan cara kita seperti ini, istiqomah seperti ini, jalur manapun rezeki akan ada manapun. Bahkan kita waktu itu konsepnya tidak memikirkan rezeki saat itu. Konsepnya cuma istiqomah aja, dengan kita punya upaya hijab, udah selesai itu aja. Ya dulu nggak mikir. Sebenarnya walaupun potensi kita besar banget, tapi kalau ada di lingkungan yang ternyata nggak bisa menghargai potensi kita, mendukung, ya sebenarnya pilihan untuk keluar dari lingkungan tadi kan dalam hal ini PNS itu sangat-sangat baik gitu. Nah, di mana ya tadi yang kalau lu setelah itu malah jadi sukses sebagai punya model agency gitu kan, dan di saat momen yang tepat juga gitu. Jadi ya balik lagi nih buat yang teman-teman nih yang sobat seeker semua ya, yang sekarang mungkin di kantornya kayak berada di toxic tadi, office politik dan sebagainya, pengen lepas, tahu potensinya tinggi, ya sebenarnya ya nggak apa-apa untuk mencoba yang lain ya. Tapi mungkin juga kalau bisa jalanin dua tadi kayak kamu tadi kan. Jadi cobain juga modelnya tetap jalan. Untungnya dapat bosnya baik waktu itu ya. Boleh izin-izin gitu. Oh gitu ya, di PNS ya, gitu ya. Jadi bisa dua suami yang baik. Iya. Bener-bener. Apalagi sekarang di era sekarang ya. Maksudnya kayak udah penghasilan tuh harus dari banyak sumber gitu. Bener. Iya betul. Jadi punya bisnis apa aja? Langsung ke situ. Banyak sumber nih soalnya. Karena dari data kita nih banyak loh. Banyak banget ya. Ada dari sekolah juga, ya kan? Iya, TK ya. Badan intelijen cari cara. Ada sekolah, ada umroh, ada tadi apa lagi? Apa lagi ya? Pengen makanan ya? Belum ada. Apa ada Angel? Mau bisnis makanan? Iya, kalau cerita mulai bisnisnya tuh sebenarnya ya mungkin Zaura Models itu awalnya nggak dipikirin bisnis awalnya. Terus mulai ngeblog tuh dulu tuh bikin blog, nulis itu. Nah 2012 apa 11 ya bikin brand bareng teman bertiga namanya Aluya. Nah cuma jalan setahun gitu. Nah akhirnya di 2013 sebelum resign bikinlah itu El Hasbu. Jadi kayak bingung namanya apa ya. Udahlah nama belakang aja deh gitu. Bikin brand. Terus aku kenapa bikin Zaura juga waktu itu sempat juga kayak mikir, kan jadi model ini nggak bakal ada di depan terus gitu, nggak bakal runway terus, ada pensiunnya, ada masanya, ada luarsa ya, regenerasi gitu. Jadi kayaknya udah saatnya main di belakang nih gitu. Sampai akhirnya bikin brand karena mungkin jujur sih semua lagi hype tuh bikin brand, semua orang punya brand gitu. Terus kenapa nggak dicoba aja ya? Karena kalau di kantor suka ditanya, lu bajunya dari mana, ini apa gitu kan. Terus coba aja deh bikin brand sendiri, memberanikan, terus disupport juga dananya. Sama suami tercinta, Mas Bohir nih. Terus dari tabungan juga untuk nyoba 2013. Tadinya belum kepikiran untuk resign tuh. Cuma katanya kan harus fokus. Terus di kantor juga mau ngapain ya, nanti aku tua masa gini-gini aja nggak jadi pejabat gitu kan, orang pasti ada goalnya dong hidup gitu. Potensinya sayang ya tadi ya, padahal potensinya besar tadi. Iya. Terus kayaknya kebetulan papa pensiun di 2014. Jadi karena kan ini keinginan papa juga ya untuk di PNS gitu. Jadi abis izin sama dia, aku izin ke papa gitu, karena aku takutnya nanti kalau nggak ridho, restu orang tua kan juga butuh untuk kita buka usaha, buka pintu rezeki kemana-mana gitu. Kan. Jadi benar-benar minta restu papa, boleh nggak gitu, karena aku ngerasa kalau kita di pesantren ya sekolah pasti kan ada ujungnya, lulus ya udah. Ini kalau aku di PNS terus, aku nggak ada ujungnya nih. Gitu. Kelarnya kapan kalau kita nggak memutuskan sendiri. Jadi minta doa restu sih sama papa, tapi emang udah ada tanda-tanda sih, papa memang udah kasih keleluasaan untuk pilih itu sebelum aku memutuskan gitu. Jadi kayak
udah kamu juga sibuk di luar gitu, misal ini gitu. Jadi wah kayaknya kok support nih ya gitu. Jadi karena udah kelihatan juga ya. Iya, jadi kebetulan aku tuh sebenarnya belum pernah ya papa nonton ya Pi. Jadi memang pada saat kita buka usaha El Hasbu itu butuh 1 tahun untuk membuat orang tua percaya. Oke. Karena sudah terbiasa lingkungannya. Karena lingkungannya biasanya kan lingkungan kerja kantoran. Jadi kita untuk membuktikan El Hasbu itu ada butuh waktu mungkin 1 tahun ya. Iya. Oh, seperti ini loh ya. Gitu. Jadi sama modeling juga. Sama modeling juga. Jadi, modeling kan mulainya dari tahun 2000, tapi orang tua aku belum pernah nonton sama sekali. Aku ada di runway. Jadi sekalinya mereka nonton bareng nenek ya pas ada El Hasbu itu fashion show di JCC. Gitu. Tapi alhamdulillahnya walaupun seperti itu mungkin saya cukup takjub juga ya dengan didikan beliau orang tua Lulu. Bahwasannya kalau misalnya setiap keputusan atau apapun Lulu orang tua selalu bilang ke Lulu, sudah ngomong sama suami belum? Seperti itu. Jadi ibaratnya saya juga pada saat seperti itu, wah masya Allah ya didikan beliau itu langsung ya sudah menyampaikan itu karena memang urutannya seperti itu gitu ya. Iya karena kan sudah menikah. Cuma saya juga langsung menampik juga kalau misalnya memang saya keputusan sudah saya iakan juga harus izin juga tetap ridho orang tua gitu setelah itu gitu. Jadi memang kita menjalankan itu yang penting kamu udah ngobrol, ya deg-degan sih. Keputusan sama suami sudah sepakat karena keputusan kan di kita juga, yang jalanin kita juga. Tapi memang butuh waktu 1 tahun untuk membuktikan El Hasbu itu ada gitu. Dan naik turunnya pasti ada dong ya. Ada naik turunnya ada. Apa kegagalan ininya? Terbesarnya. Dicari cara tuh nyari gagalnya, cari cara buat dari gagal naik lagi gitu. Yang kita cari gagalnya gitu. Supaya orang sobat seeker semua belajar nih dari ya pasti yang pertama kan pasti itu ya. Pertama dukungan dulu ya. Dukungan orang tua waktu itu kan kita masih sedikit sekali. Jadi ibaratnya tentunya kalau kita mau curhat ke orang tua yang mungkin punya pengalaman dari sisi sebagainya, ya kita mohon doa aja palingnya. Harapannya mohon doa aja. Ya mungkin itu pertama yang kita harapin, doa aja deh dulu nggak apa-apa. Kalau misalnya untuk bantuan dan sebagainya kan mungkin kita bisa upayakan. Nah memang alhamdulillah pada saat itu lagi momennya cukup luar biasa ya, lagi momen hijabers itu ya. Jadi lagi rame-ramenya, kemudian juga teman-temannya juga banyak yang usaha-usaha juga, dan tentunya pada saat itu kepikirannya adalah nyari produksi ya. Produksi, produksi paling kita masalah tuh kadang di produksinya, tukang jahit. Demandnya banyak. Tapi kecepatannya juga kurang ya. Kita sebutnya happy problem ya. Happy problem. Yang penting customer-nya banyak. Iya. Pasar banyak. Sama paling pas pandemi kemarin. Pandemik ya itu yang paling rasa. Paling kerasa. Jadi pas pandemi ini ya kita nggak ada toko jadinya. Tadi kan kita ada di FX ya, lumayan lah masuk di mall besar. Pernah. Gue pernah ini ke FX. Iya. Ada. Tutup juga. Iya. Jadi sempat bertahan dari 2013 sampai itu pandemi 2022 21 ya lupa itu. Jadi pas banget lagi habis perpanjang. Bayar perpanjang. Sayang. Oke. Jadi kayak aduh uangnya udah keluar gitu kan. Modal udah kepake buat nyewa gitu. Iya, terus udah maksudnya pas banget lagi habis perpanjang terus pandemi yang mana orang enggak boleh ke mall. Gitu. Terus nggak ada refund tuh ya dari mall. Nggak mau mallnya pasti. Tapi alhamdulillahnya waktu itu ada kesempatan buat keluar tanpa harus ini loh. Apa sih namanya? Memperbaiki tempatnya. Mengulang tempat itu kan suka karena harus diminta dibalikin lagi. Iya, dengan renovasi gitu ya. Iya. Jadi nggak perlu ada keluar biaya renovasi ketika keluar. Jadi kan wah ini banget gitu. Cuma kan kayak uang ya Allah uang udah keluar banget. Terus udah gitu kita ini pas mau lebaran kan. Jadi udah bikin baju lebaran. Udah baju lebaran udah yang bahannya spesial dong. Maret kan? Februari Maret 2020 ya. Udah photoshoot udah siap lah semua tinggal jualan gitu. Ya ampun nggak kemana-mana, nggak ada. Terus aku sampai bilang sama pegawai, ini maaf ya kalau sampai nggak bisa kasih THR, terus sampai nggak bisa gaji, misalnya bulan-bulan Ramadan ini, kasian juga ya kan gitu. Sampai akhirnya cari cara, masuk. Temukan jalanmu-nya, gimana tuh jalannya? Cari cara itu jual masker. Kira ke masker, jual masker. Oke. Jual masker. Yang memang lagi dibutuhin ya saat itu ya. Untungnya aku punya sahabat-sahabat yang masker nanti di shot nanti. Iya, sahabat-sahabat yang maksudnya walaupun punya brand mereka tetap sama-sama brainstorming apa nih yang kira-kira bisa dijual di
sulit ini gitu kan, sampai masker aja masker coba, karena masker yang biasa kita medis itu kan nggak boleh. Benar. Jadi benar-benar hidup dari masker, terus akhir alhamdulillah bisa gaji, bisa THR pegawai gitu. Jadi gitu, dan lebih kreatif sih aku ngerasanya pas pandemi, jadinya kita lebih kreatif gitu. Dan itu benar-benar sih kayak ya udahlah, kita sekarang ke online aja deh, mulai ke e-commerce. Tadinya kan banyak offline ada. Tadi ya. Tadinya kita nggak benar-benar pasrah cuma jualan ikhtiar di toko aja sama WhatsApp. Sekarang kita nyoba ke beberapa e-commerce, terus juga nyoba live gitu-gitu, deh benar-benar jadi lebih kreatif sih gitu. Dan akhirnya punya studio sendiri di rumah yang di pojokan lah di set. Gitu ya. Bisa live shopping juga gitu ya. Terus jadi kan kita photoshoot juga bingung kemana kan. Akhirnya yaudah bikin di rumah sendiri. deh, dekor-dekor sendiri di rumah. Karena gitu. memang kan gak boleh kemana-mana pada saat pandemi. Iya benar. Jadi kreatif. Oke, Coach, ini salah satu yang inspiring ya. Kalau dari Kak Lulu dan Kak Yudi ini, kalau gue pribadi ya, itu lebih ke hubungan apa istilahnya, love life-nya mereka, relationship-nya. Kerasa ya energinya. Kerasa. Tadi Lulu ngeliatin Kak Yudi ngeliatin. Kita nggak gitu kan? Lu nggak gitu ke gua kan? Partner. Bahaya. Walaupun udah pernah ya gitu, kita tes chemistry. Oh iya, tes chemistry. Harus ya. Tes chemistry kita sama. Asal jangan ini aja. Oke, tadi kan nikah tahun 2005 ya. Berarti kalau sekarang 2023 tuh 18 tahun. Itu luar biasa loh, karena gue aja kan baru 10 tahun kemarin tuh. Ya kan, pasti adalah naik turunnya, cekcoknya gitu. Tapi kalau yang aku lihat ya, Kak Yudi ini sabar banget gitu, nggak pernah marah kayaknya. Banget. Banget ya. Banget, sabar banget. Dulu yang marah-marah terus. Iya, ngambek. Nah, gimana? Boleh di-share nggak ke kita, terutama buat Coach Ichan yang lagi mencari cara mendapatkan jodoh. Ya ini makanya kita bisa ngobrol. Dari dulu aja kalau gitu, dari dulu. Dari aku apa? Karena yang dibilangnya kan aku sabar kan, nggak bisa juga. Gitu. Apa ya? Ya rumah tangga kan pasti ada kekurangan, ada kelebihan gitu. Cuma aku bersyukur aja punya suami yang super sabar banget sih gitu. Jadi aku sendiri kan ya kita beda 6 tahun. Terus karakter yang beda. Padahal kita anak-anak pertama nih. Jadi anak pertama biasanya kan kalau orang tua dulu, wah anak pertama nanti keras sama keras nih gitu. Ya mungkin kalau ada beberapa keputusan yang saklek ya iya gitu misalnya. Tapi ada yang kita kayaknya karena kita nggak punya kakak kali ya, sama-sama punya kakak. Jadi kayak saling ngemong gitu. Kayak saling ngomong aja gitu. Terus juga ya pasti kalau perempuan banyak ngambeknya ya, banyak maunya. Kelihatan ya. Ketemunya di mana? Tadi belum cerita ya? Belum cerita tadi. Wah, panjang. Baru ceritanya ininya masih tadi ada hubungan ini. Oh iya, saudara kan. Tapi ketemunya di mana tadi nih? Jadi memang pada saat dikatakan saudara itu juga jauh. Saya pribadi nggak tahu kalau itu saudara, nggak tahu. Tapi begitu pas saya bilang orang tua saya ada yang kenal, ternyata orang tua malah yang tahu itu kan saudara. Bagus dong nih. Saudara jauh ya. Di mana tadi kenalnya itu? Kenalnya lagi apa ya, Mia? Lagi olahraga ya kita. Olahraga ya, karena memang dulu saya sendiri sudah suka olahraga, lari gitu. Pas lagi lari beliau aku sepedahan. Ya ampun. Jadi beliau sama FTV. Kayak konten-konten ada yang nabrakan. beliau lari sama sepedaan ya bareng saudara-saudaranya. Nah, saya sedang lari. Oh, di situ. Ya awalnya kenal kayak karena aku sahabatan sama adiknya. Oh ya, kenal sama adik. Jadi aku nggak tahu dia punya abang. Gitu. Atau punya abang ganteng ya. Pas lihat punya abang gitu tuh abang pas lagi olahraga ngeliat gitu. Sama-sama lihat gitu. Oke, dan naik turunnya kan kalau buat sahabat-sahabat Lulu pasti tahu lah ya perjuangannya ya. Maksudnya gue pribadi tahu nih Coach Ichan, mungkin pengen ngobrol aja kalau berkenan gitu kan. Salah satu yang lagi diperjuangkan itu kan memiliki buah hati ya, sudah 18 tahun dan gue sendiri tuh selalu terinfo dari istri kan, dari Afra kan. Yang kalau Lulu ini nih, kalau Lulu ini nih, kalau Lulu abis ini nih treatment ini nih apa segala macam gitu. Dan menurut gue nih luar biasa lah lu gitu loh. Nah, mungkin bisa di sharing nggak ke kita tentang perjuangan yang sedang dilakukan dan
apa saja mungkin yang sudah dilakukan gitu. Justru ini pertanyaan yang paling berat. Itu berat ya. Emang sengaja sebenarnya kan berat dari sisi menjawabnya ya, tapi mengangkat sesuatu yang sudah kita coba pendam gitu. Nah, itu biasanya dulu tuh yang paling gimana. Jadi aku pikir aku udah ikhlas. Gitu. Kan kita 18 tahun ya. Jadi memang historinya aku ada kista dulu tuh di awal, jadi udah sempat operasi sampai 3 kali. Makanya aku beruntung banget punya suami yang sabar, karena ya dramanya itu mungkin kalau perempuan-perempuan ngerti lah ya, dari mulai misalnya dapat bulanan yang sakitnya luar biasa gitu, ternyata ketemu lagi penyakit yang lainnya gitu, sampai operasi 3 kali ya. Ya. Jadi beliau sudah kena kista itu sebelum kita nikah. Sudah kena kista, jadi kemudian udah operasi dan kemudian sudah angkat juga waktu itu ya. Iya, jadi 2004 ya apa 3 ya. Jadi aku ada diambil indung telur yang sebelah kanan gitu. Itu belum nikah, sampai susternya bilang waktu itu ditemenin sama Kak Yudi. Itu belum nikah. Ini suami apa pacar gitu. Apa calon gitu. Jangan masuk, nanti dia nggak mau loh sama kamu. Gitu. Udah ngomong gitu. Iya. Gitu. Terus aku nggak kepikiran macem-macem deh gitu. Cuma waktu itu ya udah, maksud dianya juga nggak masalah gitu, malah kalau ke rumah sakit aku harus ke UGD yang urgent selalu standby gitu. Nah akhirnya udah dari situ kan aku udah tahu historinya, ya kita langsung itu ya program cari. Ya, jadi pada saat begitu nikah, karena kita sudah lihat historinya sudah pernah operasi, jadi begitu pas nikah kita langsung nggak ada istilah tuh yang namanya tidak punya anak dulu, nggak ada niat seperti itu, pokoknya langsung kita treatment. Langsung tuh setelah nikah ya. Treatment, jadi kita upayakan apa aja pokoknya yang untuk memperoleh anak waktu itu. Jadi kita ikut alternatif, kita ikutin instruksi dokter, kita ikutin. Pokoknya kita lakukan karena sebelumnya kita udah tahu historinya kan. Sudah seperti itu lah, makanya setelah kita nikah justru malah kita kejar gimana cara kita nge-push. Ikhtiar kita kejar terus seperti itu. Alhamdulillah sih, karena mungkin orang tua sama-sama tahu ya. Orang tua lu tahu, orang tua dari saya juga tahu. Jadi ibaratnya justru support yang kita dapat. Jadi udah nggak ada yang ditutup. Ya, jadi yang aku syukurin 18 tahun ini punya suami sabar, punya mertua yang enggak sama sekali pernah nanya, "Lulu udah ikhtiar apa? Udah kemana?" Ini enggak ada. Stres banget sih kalau tanya gitu ya. Itu aku punya mertua yang super, masya Allah. Aku nggak pernah ditanya-tanya mau kemana, udah berobat apa, udah minum apa gitu, masya Allah. Jadi ya itu aku bersyukurnya dapat ya. Kadang kemarin sempat kajian itu sempat dikasih tahu mana hal-hal yang belum kamu syukurin gitu. Cari hal yang belum kamu syukurin gitu. Jadi nah itu salah satunya juga. Nah di sini aku jadi ke flashback lagi. Oh ya ini gitu, hadiah dari Allah yang mungkin perjalanan orang gak gampang ya, 18 tahun ini dikasih. Untung aku punya mertua yang gak kepo sama sekali ya gitu. Iya, gak gampang sih. Iya, rezeki ya. Gitu. Jadi memang ada up and down ya pasti. Ntar aku ngerasa kayak udah ikhlas, ternyata belum. Ini udah ikhlas, belum. Gitu. Jadi dari mulai ternyata 5 tahun gak kerasa udah mulai 10 tahun, dan makin kesini makin cepet rasanya. Kok kerasa udah 18 ya. Jadi tapi kita aku ngerasa pas operasi terakhir ya, hubungan kita malah tambah deket. Kapan tuh operasi itu? Operasi kista terakhir 2015. Ya 2015 ya. Berarti 10 tahun nikah ya. Iya. Ngerasa karena dulu kita sama-sama kerja nih, ngejar karir ini itu gitu. Terus nah 2015 pas operasi itu aku operasi robotik surgery, udah yang kayaknya paling tinggi deh menurut dokter gitu. Yang dokternya di sana, robotnya yang operasi aku di sini ya Allah, gitu. Udah terus karena yang lain udah nih lu katanya, laparoskopi yang di bedah perutnya udah, terus laparotomi udah. Sekarang pakai teknik yang udah paling canggih lah ceritanya gitu. Ya udah. Dengan tujuan mengangkat kista ya. Ternyata dari dokter yang ini ketemu lagi penyakitnya adenomiosis. Mungkin nggak apa-apa aku sharing karena ternyata banyak teman-teman di sana juga yang punya penyakit yang sama tapi nggak tahu nih caranya bagaimana gitu. Nah, akhirnya aku dari operasi pertama kedua itu masih sakit. Jadi kalau kok nggak ada perubahan sama sekali ya Pi ya gitu. Terus kalau datang bulan nangis-nangis, udah yang sama dia tuh aku ngeraung-ngeraung nangis-nangis. Nyakar-nyakar gitu. Bisa 2 hari nggak tidur dia. 2 hari nggak tidur. Nggak makan. Nggak makan juga karena stres ya. Karena mungkin sakit sakitnya. Iya. Bahkan dalam hati tuh langsung saya bilang, ini kalau bisa digantiin saya gantiin deh nih. Masya Allah. Saking nggak teganya gitu.
Iya, sampai yang kadang suka udah nih nggak sanggup gitu, kayak udah nih sakitnya nggak sanggup karena muntah gitu mak. Terus tadi kita pikir itu kista, ternyata ada yang lain di rahim, adeno namanya. Jadi sakitnya itu seperti orang mau lahiran. Oh itu kayak gitu sakit tuh bisa dideteksi dari awal nggak sih? Nah itu mungkin efek dari trauma operasi yang pertama gitu kan. Pasti ada efeknya lah kalau namanya orang operasi kan. Makanya orang suka bilang jangan dioperasi gitu. Ya tapi kita rezeki nggak tahu ya. Jadi di dokter yang sama pun sepupuku malah anaknya banyak banget gitu. Jadi kalau misalnya mau nyalahin ini mau nyalahin itu kan, tapi di orang lain bisa kok gitu. Hanya ya kebagian takdirnya di aku gitu. Ya udah sampai di 2015 kita mau bayi tabung ya waktu itu ya. Itu sempat ngumpulin duit lah ya, bayi tabung kan mahal ya. Mahal. Dan gak ada garansi uang kembali ya. Berapa sih bayi tabung? Minimal aja, minimal ya waktu itu masih 80-an. Oh 80. Sekarang udah 100-an minimal ya waktu itu. Tapi kan 80 itu belum plus-plusnya. Ada plus-plusnya. Cepet malah lewat ya. Tahun 2015 sekitar segitu, tapi tuh untuk kasus yang normal, maksudnya nggak ada penambahan obat lagi, misalnya apa. Kalau ini ya beda, ada special treatmentnya ya. Jadi sebelum 2015 tuh kita emang mau niat bayi tabung, tapi qadarullah harus operasi dulu. Operasi robotik surgery itu sekitar 150 juta. Dan kita nggak asuransi, kita nggak pakai apa-apa, jadi benar-benar cash. Terus itu butuh proses setahun juga, kita baru mau bayi tabung. Terus bayi tabung mulai lagi dramanya setelah bayi tabung. Ternyata efek dari obat bayi tabung itu bikin aku sakit lagi. Ya Allah. Bikin aku sakit lagi. Nah ini sabar ya Masya Allah. Jadi aku kadang tergeletak butuh darah. Itu ngabisin darah ya dari penyakit aku ini. Jadi aku sering banget donor darah. Jadi memang harus menerima darah. Di-prepare semuanya. Walaupun itu bayi tabung seakan-akan kayak mudah ya. Begitu ada punya uang kayak gampang seperti itu ya. Tapi ternyata enggak. Kesiapan mental kita, persiapan kita ternyata panjang. Jadi ibaratnya wah harus siap segala-segalanya ya semuanya. Benar. Jadi bukan seperti orang punya uang maka bisalah. Ternyata enggak. Kesiapan badan kita juga diperhatikan. Badannya pas nggak nih dimasukin badan, hati, mood ya. Tapi tadi aku tertarik sih waktu yang di rumah sakit tuh yang Mas Yudi kan udah tahu nih sebelum menikah ya. Coba tanya. Pengen nanya gitu. Dan kalau bisa jangan ketawa-tawa Mas. Jawabnya harus agak nangis nih. Iya benar. Iya kan ya kayak saya normal lah. Menikah itu kan pasti pengen punya anak ya Mas ya gitu. Lagi ya Mas menikah dan di kondisi udah tahu gitu. Ini ada kista kemungkinan punya anaknya sangat kecil lah bisa dibilang seperti itu. Perlu ikhtiar lebih lah dan doa yang lebih. Nah, kenapa nggak mustahil juga. Mas Yudi memutuskan mau udah Bismillah deh. Nah itu nih buat sobat stiker semuanya nih yang Gen Z. Nah kan kita selalu melihat peluang kan ya. Lihat peluang. Yang kita tahu kan yang diangkat hanya satu. Sedangkan kita melihat seorang wanita itu kan punya satu lagi kan. Apakah peluang itu kita tolak? Kan enggak kan. Semua kan pasti ada rencana Allah di balik itu semua. Bahkan memang pada saat malam akad nikah atau malam lamaran atau akad nikah, pas malam akad nikah. Sebelum akad nikah. Sebelum akad nikah. Malamnya nih ya. Malamnya atau apa? Sempat ketemu juga sih sama orang tua Lulu, ibunya khususnya. Nanya pribadi ke saya. Lulu sering sakit, Lulu sering begini, punya kekurangan dan sebagainya. Yudi tetap menerima gitu. Ya saya Bismillah. Insya Allah kan semua kan nggak bisa manusia yang nentuin kan. Nggak bisa kalau misalnya saya bilang nggak berani saya. Wah powerful banget saya punya pemikiran seperti itu kan. Saya cuma yakin bahwasannya apapun keputusannya Allah lah yang nanti akan menakdirkan. Masya Allah. Jadi ya saat itu aja kepikirannya. Nggak tahu saya bergetar apa enggak ngomong kayak gini bergetar. Tapi jadi saya yakin insya Allah kan saya ngerasa kita sudah bareng-bareng sama-sama gitu kan. Sudah mulai dari upaya kita sama-sama. Kemudian kan itu kan operasi kista sebelumnya juga saya mendampingi beliau pada saat saya belum nikah. Berarti kan saya juga mengikuti pelajarannya dia. Sakitnya dia seperti apa. Memang pada saat waktu itu memang belum bisa mendampingi secara pada saat datang bulan sakitnya seperti apa juga belum kebayang gitu kan. Yang kebayang kan pasti orang rumah yang tinggal lama Lulu kan. Belum kebayang seperti apa. Tapi begitu pas nikah setiap
sebulan sekali saya harus sudah punya standby waktu tuh. Malam harus siap-siap, nggak bisa tidur karena memang istri pasti uring-uringan, sakit, bahkan muntah-muntah. Berarti kan pada saat 2 hari lah, minimal 2 hari ya, 2 hari berturut-turut itu harus siap waktu bahwasannya dia pasti akan sakit. Kan waktu itu memang saya tetap kerja dong. Berarti kurang tidur, udah pasti kurang tidur. Karena malamnya kan harus begadang untuk ngoles-ngolesin apanya, pokoknya mijit-mijit atau apa dan sebagainya. Pokoknya harus seperti itu. Tapi tetap kerja tuh waktu itu ya? Masih kerja. Jadi ibaratnya memang justru dengan seperti itu saya bersyukurnya, bisa lebih dekat ngerasain sakit, bahkan sampai ngerasain ini kalau bisa saya gantiin deh ini sakitnya. Pengen seperti apa sih sakitnya seperti itu, kan nggak bisa. Dan saya melihatnya dengan seperti itu, ini upaya kita berdua sampai saat ini. Jadi kalau misalnya kita putus asa, upaya kita yang lama seakan dihapus begitu aja kan? Iya, betul. Mana rasa syukur kalian gitu pada saat kalian sama-sama berkecimpung di situ untuk mencari kebaikan, mencari ikhtiar kita bareng-bareng. Kalau putus asa mungkin ya kita lewatin macem-macem lah ya. Alhamdulillah kita juga punya kawan-kawan yang mungkin jadi penguat juga sih kayak Afra ya kan. Bahkan kita punya teman juga yang memang sangat perhatian juga dengan kita. Bahkan selalu memantau begitu kita melakukan treatment begini, gimana hasilnya. Tapi hasilnya tuh selalu tidak ditanyakan, wah begini-gini. Enggak, yang tanya pasti selalu diingatkan, memang kehendak Allah tuh seperti itu. Iya. Masya Allah, memang kalau dilibatkan dengan teman-teman yang soleh ya, insya Allah kita jadi dikuatin gitu ya. Iya. Jadi itulah kita melihat ya takdir sudah diatur. Jadi ibaratnya kita arungilah bareng-bareng, insya Allah. Tapi memang Lulu agak beratnya kalau misalnya kan kita masih punya adik-adik ya. Begitu adik yang ada yang punya, wah hamil, mulai tuh bapernya keluar tuh, sedih manusiawi, gitu ya manusiawi. Tapi alhamdulillah akhirnya kita punya ponakan yang cukup kita sayang ya. Alhamdulillah jadi Razan. Nah memang sosok Razan ini menjadi ya penghibur lah. Jadi ibaratnya walaupun mungkin kita tidak ditakdirkan punya anak, tapi kita dirasakan seperti punya anak. Jadi kita masih dikasih kesempatan sama Allah. Inilah nikmat punya anak seperti ini. Walaupun mungkin tidak 100%, tapi saya merasakan anak di Razan. Tadi kalau dari ini kalau lu sama Kak Yudi ya, yang ditangkap tuh ada kata kunci syukur sih, bersyukur tadi. Kayaknya itu yang menjadi kunci ini ya dari Kak Lulu sama Kak Yudi. Masih belajar bersyukur. Dan tapi kan Mas Yudi kan pasti nggak mungkin moodnya kan di atas terus ya. Ini kan wajar ya. Kerjaan lah, stres lah, ini. Ini Asad mulai gali-galinya ke gali-gali. Galinya ke Asad parah banget nih gali-galinya ya. Ya kan? Caranya gimana gitu? Nanya gitu ya, Asad. Cara gimana? Atau pengalaman pribadi nih di rumah tangga sendiri nih. Biar nggak ketawa lagi nih kayak ini. Apa? Nggak nih real aja kan. Kadang kita kan sama laki-laki juga kan ada di bawahnya lah, capeknya. Iya, ada capeknya. Ya gitu kan. Bagaimana pada saat posisi pasti ada nih selama 4 tahun. Lagi capek kerjaan, capek ini. Kebetulan moodnya lu juga nggak bagus. Apakah tetap sabar? Makanya saya larinya ke olahraga. Makanya saya kalau misalnya pelampiasan sesuatu pasti larinya ke olahraga. Jadi kalau misalnya saya lagi emosi atau apa, saya akan cari cara untuk menghabiskan energi saya di olahraga. Makanya saya suka sekali tuh. Lari, sepeda, tantangan pokoknya tanjakan. Tapi bukan berarti saya nanjak tuh berarti malamnya habis berat ya. Jadi gitu ya. Kalau olahraga nih ketemu Kak Yudi, saya langsung kasih klarifikasi. Bukan berarti begitu, bukan. Tapi ibaratnya saya selalu seperti itu gitu. Dan kalau memang pada saat lagi nggak bisa, kan kalau beliau tuh kalau lagi marah diam selalu. Jadi saya udah tahu nih kalau misalnya lagi diam, pasti lagi ada salah nih. Saya pribadi pasti punya salah sama dia. Jadi begitu diam, ini laki-laki salah terus Mas katanya. Ya, selalu memang selalu. Bener lah, semuanya seperti itu gitu. Cuma memang karena kita tahu polanya seperti itu, jadi ya saya biarkan aja dulu. Tapi biarkannya juga nggak mesti harus berjam-jam atau seharian penuh, enggak. Pasti kalau misalnya lagi ngambek, lagi diam, ya saya biarkan waktu dia untuk ngambek, nggak apa-apa. Sampai tidur besok paginya nggak apa-apa juga. Tapi pasti saya punya celah kapan waktunya saya akan minta maaf di situ gitu. Sebenarnya kan diemnya juga karena saya nggak bisa ngungkapin marahnya gitu. Paling karena nanti kalau marah jatuhnya nangis gitu. Agak cengeng orangnya gitu. Jadi tapi sebenarnya cewek ini susah untuk ngambek ke suami. Kenapa?
ya dia punya hak Allah yang harus kita kasih. Iya kan, hak Allah yang harus kita kasih. Kayak misalnya nyediain, aku ngambek-ngambek tetap nyendokin nasi. Walaupun mulutnya langsung diam. Walaupun diem aja gitu aja kayak mau makan gitu, mau gitu ya udah gitu, tetap kayak ya ngambek-ngambek tetap aja ya gitu. Misalnya kesel-kesel ya tetap aja ngelayanin untuk nyediain makan atau apa gitu. Nanti ya udah hilang sendiri keselnya gitu. Nah, jarang banget sih alhamdulillah, mudah-mudahan terus ya. 18 tahun ini kita nggak pernah yang berdebat gitu, cekcok nggak gitu. Kegagalan IVF itu kan kayaknya cewek yang dramatis banget ya. Misalnya kayak aduh gagal gini-gini. Ya aku selalu ngingetin sih buat teman-teman juga, misalnya di sana kalau kita gagal tuh kita gagal berdua, pasti dia juga suami tuh lebih down juga gitu. Jadi ketika kalau kita kan bisa nangis ya, kita bisa curhat ke teman, aduh gagal nih. Dia cerita, cowok jarang yang curhat sama orang untuk ya istri gue gagal. Gue juga sih. Enggak dicurhatin. Iya. Jadi kadang aku sendiri ngumpetin rasa berat aku, gagal aku tuh di dia gitu. Karena pasti dia juga tugas dia kan menghibur istri, padahal diri dia juga hancur gitu. Jadi aku ngerasa ya kita jangan ngebanin juga dengan nangis-nangis ke dia, aduh gagal nih kenapa gitu. Jadi suami juga berat pasti ngejalanin kegagalan program ini juga gitu. Walaupun si cewek yang perempuan yang lebih di treatment ya sama dokter gitu, dia harus nguatin istrinya, sedangkan dia juga harus nguatin diri dia sendiri gitu. Dan dari 18 tahun ini dengan kesabarannya Kak Yudi gitu, kalau ada yang mau disampaikan apa lu Kak Yudi ini? Masya Allah, enggak. Dulu juga sabar juga kok. Enggak, Kak Yudi ini suami yang seperti apa? Biar gue belajar lu. Masya Allah. Karena di keluarga aku tuh Afra tuh sering ini ya in a good way ya, maksudnya karena kan emang kita deket juga kan, selalu pasti ya sering jadi inspirasi lah. Lulu dan Yudi role model terutama Mas Yudi kan sabarnya itu kelihatan kan sabarnya ya. Aku sebenarnya rumah tangga belajarnya dari orang tua yang yang selalu nyediain pulang kerja, lihat mama nyediain air putih gitu ke papa. Pokoknya ngelayanin itulah sebenarnya papa. Mama ke papa gitu. Terus sampai akhirnya papa pesen juga dulu sebelum nikah, kalau suami misalnya lagi nggak ada rezeki atau uang gitu, kamu jangan nuntut minta macam-macam gitu. Kamu juga harus punya rezeki juga. Kamu harus pintar lah cari duit. Jadi ya udah pokoknya mau bilang makasih banget, udah bimbing, udah ya walaupun istrinya suka nakal gitu, masih males-malesan gitu, terus juga banyak kurang. Loh kan Asad yang sering kebangsaan nih. Angel tisu. Terus suka ngeluh. Ya manusia ya. Makanya lagi kayak bersyukur tuh belajar banget. Cuma yang bikin bersyukur banget ya itu sabarnya dia gitu. Iya. Bang terkenal kok. Masya Allah, apanya terkenal. Sabarnya dia gitu. Sabar. Bener, sabarnya Kak Yudi itu luar biasa. Ya, aku tuh sakit, luar biasa sakitnya.